Shalom dan selamat pagi jemaat Tuhan yang kekasih. Kita boleh berjumpa pada pagi hari yang indah ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan, mari kita berdoa. Pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur untuk kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Kami juga akan mendengarkan firman-Mu pada hari ini yang akan menuntun, membimbing dan menguatkan kami. Bimbing kami dengan Roh Kudus agar kami mengerti firman Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah sedia mendengar. Di dalam Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini dari Kitab Injil Markus pasal 7 ayat 1 sampai 23. Markus 7 ayat 1 sampai 23. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang. Umpamanya, hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapakah yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal lain seperti yang kamu lakukan." Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar."
Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan ini. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat itu timbul dari dalam dan menajiskan orang. Jemaat Tuhan yang kekasih dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, dari pembacaan kita tadi, kita akan mendalami dengan satu tema, Tuhan atau tradisi. Uang matuarakah, batu kebiasaan. Jemaat Tuhan, ada kelompok masyarakat atau agama tertentu yang berpikir bahwa dengan menjauhkan diri dari makanan atau benda tertentu, maka mereka tidak akan menjadi najis. Sampai sekarang pun masih ada orang yang berpegang pada tradisi atau adat istiadat seperti itu. Tradisi najis atau tidak najis sangat kuat dianut oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka tidak menerima murid Yesus makan dengan tidak mencuci tangan terlebih dahulu. Menurut Yesus, adalah sebuah kemunafikan ketika seseorang terlihat beribadah kepada Allah, tetapi memegang dan hanya melakukan ajaran manusia. Terbukti juga dengan pengajaran mereka yang mengatakan bahwa seseorang boleh mengabaikan pemeliharaan atau tanggung jawab kepada orang tua mereka dengan dalih atau alasan uangnya sudah dipersembahkan kepada Tuhan. Selanjutnya, Yesus menjelaskan tentang najis yang sebenarnya, bahwa bukan soal makanan atau apa yang masuk ke dalam tubuh yang menajiskan seseorang, tetapi apa yang keluar dari hati melalui perkataan dan tindakan yang tidak benar, itulah yang menajiskan seseorang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seseorang bisa terlihat benar dari luar, tetapi hatinya belum tentu mengasihi Tuhan. Aturan adat istiadat dan agama bukan tidak penting, selama didasarkan pada kebenaran firman Tuhan dan dipahami serta dipraktekkan dengan motivasi yang benar. Kebenaran Tuhan jauh melampaui tradisi dan adat istiadat manusia. Tuhan ingin hati kita mendekat kepadanya, supaya hati kita terus diisi dengan hal-hal yang mengutamakan
Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu telah hadir di tengah kehidupan, di tengah keluarga, bahkan persekutuan kami. Mengajarkan kami sebagaimana kami sungguh-sungguh mengutamakan ajaran dan kehendak Tuhan. Bukan kebiasaan atau tradisi-tradisi semata yang hanya merupakan ajaran manusia. Tuhan, biarlah Roh Kudus menolong kami untuk terus menghayati dan melakukannya. Berkati kami semua Tuhan yang telah menerima kebenaran firman-Mu. Kami terus berdoa untuk persekutuan jemaat Tuhan di Jemaat Ramah. Teruslah menuntun, membimbing, memelihara dan memberkati jemaat dalam hidup dan kehidupan yang dijalani. Kami berdoa untuk jemaat dalam pekerjaan dan perjuangan masing-masing. Tuhan terus memberkati. Kami pun harus bekerja dari rumah. Demikian juga saudara-saudara kami, anak-anak kami yang menuntut ilmu dan saat ini lebih banyak belajar dari rumah. Kami berdoa untuk jemaat yang boleh bersyukur dan bersukacita menikmati kasih karunia Tuhan, pertambahan usia, tahun perkawinan, sembuh dari sakit dan berbagai bentuk kebaikan Tuhan yang mereka alami. Tuhan memberkati dan menyempurnakan. Di balik itu terus kami mendoakan jemaat yang hidup dalam pergumulan karena sakit penyakit. Lawat mereka Tuhan, pulihkan dan sembuhkan mereka. Demikian yang berduka, Tuhan kuatkan, hiburkan umat. Ya, Bapa Surgawi, juga yang bergumul karena dampak dari COVID-19. Tuhan tolong, kuatkan dan bukakan jalan. Kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan terus memberkati. Mereka bekerja siang malam dalam upaya untuk membasmi virus corona. Tuhan tolong semuanya. Berkati aparat keamanan, tenaga medis, para dokter dan tenaga perawat, dan semua yang terlibat di dalamnya. Hidup dan kehidupan kami hari ini, di akhir pekan ini, kami bawa dalam kuasa pimpinan dan penyertaan serta pemeliharaan Tuhan. Kasih Tuhan, berkat Tuhan akan menyertai kehidupan kami. Ampuni dosa-dosa dan salah kami Tuhan. Tuhan mau mendengar, menyambut dan menyempurnakan doa ini, karena kami selalu berdoa hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat penebus kami. Amin. Terima Tuhan, demikianlah renungan kita pada hari ini. Nantiasa Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa.